terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Maufirotul Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus guru kelas 2 di MI Takmirul Islam Surakarta. Pada hari ini, Selasa 6 Mei tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di MI Takmirul Islam Surakarta pada kelas 2 dengan materi sifat-sifat bangun ruang. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita akan belajar apa hari ini? Matematika. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, ya. Ya, baik. Silakan pimpin doa Mas Apir. Siap, berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu dulu. Pancasila. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Oke. Yang semangat, ya. Satu, dua, tiga. Semuanya berdiri nggak, Pak? Semuanya nyanyi bersama-sama. Pancasila, aku dan umumku, patriot proklamasi, setia dengan untukmu. Pancasila dasar negara, lahir hati maupun senjata, liberasi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya, Bu Fira mau tanya, setelah kita menyanyi, ya toh, Bu Fira mau tanya, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya lengkap. Kita akan belajar tentang bangun ruang. Ya, jadi tujuan belajar kita hari ini adalah peserta didik siswa kalian diharapkan bisa menganalisis, bisa mengenal bangun ruang, bisa menganalisis unsur-unsur bangun ruang, bisa mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Nanti setelah kita belajar semuanya diharapkan bisa membedakan mana bangun ruang yang satu dengan bangun ruang yang lain. Paham? Oke, perhatikan. Siap. Di sini Bu Fira akan memulai dengan pembelajaran mengenal dulu. Sekarang bentar. Baik, kita lanjutkan. Bu Fira mau tanya. Kalian tahu apa ini? Oh, sudah pintar semuanya. Ya, jadi yang namanya termasuk bangun ruang apa bangun datar? Bangun ruang. Kalian tahu apa bedanya bangun ruang sama bangun datar? Saya tahu sih, saya tahu.
ini bangun rumah. Bangun rumah. Kalian tahu apa bedanya bangun rumah sama bangun datar? Ya, apa Mas Nizam? Silakan. Oh iya, betul sekali sih, hebat. Iya, bangun rumah itu ada dalamnya, ada ruangnya. Bisa dibuka, bisa diisi nih, dibuka. Ya toh? Nah, tapi kalau bangun datar tidak bisa diisi, tidak ada ruangannya di dalamnya. Paham? Oke, sekarang selanjutnya perhatikan benda-benda berikut ya. Nah, ada yang tahu benda apa saja? Ada ya topi ulang tahun, ada topik, ada botol minum, ada segitiga, ada lagi persegi panjang, hebat, ada lagi lingkaran, oke, ada lagi persegi panjang, kemudian ada lagi balok atau kardus ya, balok, oke, balok, tidak apa-apa, oke, selanjutnya ada lagi bola. Baik anak-anak, perhatikan Bu Wira, dari gambar-gambar tersebut, benda-benda tersebut, yang mana bangun ruang dan yang mana bangun datar? Ada yang tahu? Oke, Mas Arka silakan. Mas Arka, yang mana yang bangun ruang? Oh iya, Mas Raka. Iya, pinter. Sekarang Bu Wira mau tanya, yang mana bangun datar? Ya, Mbak Isri? Iya. Sip, hebat. Oke, ada lagi satu lagi persegi. Itu adalah salah satu contoh-contoh bangun datar dan bangun ruang. Nah, bedanya teman-teman perhatikan. Bentuk benda dapat dibedakan menjadi bangun ruang dan bangun datar. Jadi benda-benda di sekitar kita itu bisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama termasuk bangun ruang, yang kedua termasuk bangun datar. Yang pertama, bangun yang mempunyai satu permukaan. Bangun yang mempunyai satu permukaan itu namanya bangun datar. Pinter. Contohnya yang tadi sudah disebutkan Mbak Isri, ada lingkaran, ada persegi panjang, ada segitiga. Pinter. Selanjutnya ada lagi bangun yang mempunyai lebih dari satu permukaan yang disebut dengan bangun ruang yang dapat diisi. Nah, contohnya apa? Ada topi ulang tahun. Nah, di sini Bu Wira punya ini. Ada topi seperti topi ulang tahun, ya. Kemudian Bu Wira punya lagi, ada lagi apa ini? Botol minum. Ada lagi selain botol minum, ada lagi apa ini? Bola. Oh iya, bola. Bola, pinter. Ada yang punya Rubik? Aku punya tapi nggak tahu. Oh iya, wes tidak apa-apa. Rubik itu termasuk contoh apa? Kubus. Nah, pinter. Kita lanjutkan. Nah, ketika kita coba gelindingkan benda-benda tersebut yang bisa digelindingkan antara topi Bola. Rubik, kemudian ada botol minum, kemudian ada kardus dan bola yang bisa digelindingkan. Bola. Oke, coba ya. Tapi Iya. Sip. Hebat. Oke, kita lanjutkan. Nah, bangun ruang itu ada yang bisa digelindingkan sama tidak. Mas Arka, Bu Wira mau tanya. Ada bangun ruang yang bisa digelindingkan dan ada yang tidak bisa. Oke. Nah, pertanyaan Bu Wira, yang bisa digelindingkan contohnya apa? Bola. Apalagi? Iya. Apalagi? Boleh. Mas Abi bisa bantu? Selain bola. Ada lagi?
minum. Oh iya, boleh. Dari bangun ruang yang sudah Bu Firah miliki ini, Pak, ada balok, ada kerucut, kemudian ada lagi bola di sini, ya. Ini itu ada yang memiliki permukaan lengkung, ada yang tidak lengkung. Nah, di sini teman-teman ada yang permukaannya lengkung itu mudah menggelinding. Tapi kalau bangunnya di situ permukaannya datar, itu tidak mudah menggelinding. Nah, contohnya itu, perhatikan. Yang menggelinding ada topi ulang tahun, ada botol minum, ada bola. Nah, nama-namanya sudah tahu semua? Baik. Yang pertama, ya kubus, balok. Oke, kubus, balok, tabung. Oke, sip. Sudah pinter semuanya. Sudah tahu namanya. Sekarang pertanyaannya Bu Viro. Yang pertama adalah kubus. Apa namanya? Kubus. Oke. Kubus. Sekarang kita akan belajar yang namanya sisi, titik sudut, dan rusuk. Ya, bangun apa ini namanya? Kubus. Kemudian ada lagi balok. Sekarang Oke, Kak. Bangun apa ini namanya? Balok. Ya, balok itu. Nah, ada yang namanya sisi, ada yang namanya rusuk, dan ada yang namanya titik sudut. Yang namanya sisi itu adalah bangun datar yang memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar. Sekarang ini contoh balok. Berapa sisinya? 6. Kita mulai dari sisi depan 1, sisi belakang 2, sisi atas 3, sisi bawah 4, sisi samping 5, sisi sampingnya lagi 6. Jadi balok itu memiliki 6 sisi. Sekarang ada yang namanya rusuk. Apa itu rusuk? Rusuk itu adalah ruas garis, ya. Ruas garis di sini yang membatasi, ya, yang membatasi pertemuan dari dua sisi. Pertemuan dari dua sisi di sini ada yang namanya rusuk. Rusuknya ada berapa? 1. Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, berdiri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Sekarang kemudian ada yang namanya titik sudut. Titik sudut itu pertemuan 3 rusuk. 1, 2, 3. Di sini ada pojok-pojoknya ini. Ini namanya titik sudut. Ada berapa titik sudut balok itu? 1. Kita hitung bersama-sama lagi. 1, 7. Selanjutnya, oke, Bu Vira punya. Kita sudah dibagi kelompok, ya. Ada berapa kelompok? Ini kelompok 1, betul? Kelompok 1. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok berapa? 3. Ini kelompok berapa? 4. Ini kelompok 3. Bu Vira punya tugas untuk setiap kelompoknya. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok, ya.
ribetnya. Gitu guys ya. Oke, ketiga kelompok maju, kelompok lain bisa mendengarkan bisa? Oke, siap dulu nih. Oke. Ya, kelompok satu silakan maju. Kelompok satu terlebih dahulu. Baik. Silakan bacakan hasil hasilnya. Ya, bagaimana? Sudah. Oke, silakan bacakan hasilnya. Baik teman-teman, silakan duduk. Ya, duduk kembali. Nanti satu bisa. Baik, perhatikan. Dari yang sudah dipresentasikan hasilnya, kelompok satu tadi bangun apa? Bola. Kelompok dua bangun apa? Halo. Kelompok tiga bangun apa? Tabung. Kelompok empat bangun apa? Terus kelompok lima bangun apa? Baik, sudah kalau semuanya. Ya, sudah
minyak. Sedangkan bangun datar tidak. Kemudian, nah selanjutnya kita bisa mengklasifikasi mana yang bangun ruang dan mana yang bangun datar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Apabila kita masih kecil,